Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari Sistem Informasi Manajemen. Nama anggota Siva Indah Noktariani, Muhammad Mikael Zidan, Fajar Ardiansyah, dan Tommy Hanggara. Selanjutnya, apa itu DDL dan DBML? Pengertian bahasa basis data atau database, DLL juga DML merupakan dua bentuk dari bahasa basis data atau database language. Apa itu basis data? Basis data yaitu bahasa yang digunakan oleh user agar bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem manajemen. Basis data atau yang sering kita kenal dengan DBMS, Database Management System. DLL atau Data Definition Language, DLL, Data Definition Language merupakan kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari basis data atau database. Perintah-perintah tersebut yaitu create, rename, alter, drop. Fungsi utama DDL, secara garis besar, DDL berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur data. Macam-macam perintah DDL, yang pertama ada create. Create database berfungsi untuk membuat database baru. Create function membuat fungsi pada database. Create index membuat indeks pada database. Create table membuat table pada database. Create procedure membuat prosedur pada database. Create trigger membuat trigger pada database. Untuk contoh penggunaannya, create database db underscore kampus titik koma. Create table table underscore mahasiswa. Situ ada kolom 1, data type, kolom 2, data type, kolom 3, data type. Create index underscore name on table. Di situ harus bisa disesuaikan untuk pengaplikasian tanda bacanya. Untuk yang kedua ada rename table, digunakan untuk mengganti nama table. Alter table mengubah struktur table, dan alter table untuk mengubah struktur table. Yang keempat ada drop. Drop database berfungsi untuk menghapus database. Drop function menghapus fungsi pada database. Drop index menghapus indeks pada database. Drop producer menghapus producer pada database. Drop table menghapus table pada database. DBML atau Data Manipulation Language. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dan tabel pada sebuah database. Bisa dilihat untuk kolom contohnya. Ada select from untuk ID obat, nama obat, kategori, jumlah. Perintah DML. Perintah-perintah tersebut diantaranya yaitu select, perintah yang digunakan untuk menampilkan record pada sebuah tabel. Insert, perintah yang digunakan untuk menambahkan record pada tabel. Dan update, perintah yang digunakan untuk mengubah data. Untuk delete, digunakan untuk menghapus data. Contoh penggunaan select. Select from data underscore mahasiswa. Perintah di atas berfungsi untuk menampilkan record dari tabel data underscore mahasiswa. Untuk contoh penggunaan insert. Insert into underscore mahasiswa bisa digunakan name, nama, values. Perintah tersebut digunakan untuk menambahkan record baru ke tabel data underscore mahasiswa. Contoh penggunaan update. Update data underscore mahasiswa. Perintah di atas digunakan untuk mengubah data nama dengan name. Contoh penggunaan delete. Delete from data underscore mahasiswa. Digunakan untuk menghapus record dengan name. Selanjutnya, untuk kelompok kami menggunakan judul rancangan basis data manajemen informasi toko retail. Bisa dilanjutkan oleh Fajar Ardiansyah. Terima kasih rekan saya, Siva Intan. Selanjutnya, saya dari kelompok 2, rancangan basis data untuk sistem informasi
manajemen toko retail. Identifikasi kebutuhan. Satu, daftar produk. 2, daftar pemasok. 3, kategori produk. 4, satuan pemesanan. 5, jenis ketidaksesuaian produk dan pemasok. Sedangkan data transaksi berisi 1, pemesanan produk. 2, penjualan produk. 3, pemasok setiap produk. 4, penerima pemesanan produk. 5, catatan ketidaksesuaian produk dari pemasok. Di sini juga terlihat tabel yang menyimpan data dan transaksi seperti tersaji pada tabel berikut. Rancangan file setiap tabel untuk data master tabel daftar pemasok dan rancangan tabel kategori produk. Di sini juga ada tabel satuan pemesanan. Terdiri dari nama file, tipe data, nama file, dan tipe data. Yang tersaji berikut. Rancangan tabel pemesanan produk juga ada nama file dan tipe data. Di sini terdapat rancangan tabel penjualan produk. Di situ tertulis nama file, tipe data, rancangan tabel pemasok setiap produk. Di situ terdapat nama file dan tipe data. Di sini juga terdapat tabel penerimaan pemesanan produk yang terdiri dari nama file dan tipe data. Di tabel berikutnya ada rancangan tabel catatan ketidaksesuaian produk dari pemasok. Ada nama file dan tipe data. Di sini ada realisasi file setiap tabel di atas dapat ditunjukkan pada gambar bagian berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajerial, beberapa toko dapat ditemukan terkait dengan penjualan toko setiap bulan. Dengan demikian, terkait dengan informasi pertama, yang ditampilkan adalah jumlah penjualan produk setiap bulan. Informasi ini berguna untuk mengetahui potensi penjualan produk pada toko. Menampilkan informasi penjualan produk setiap bulan diperlukan SQL 2 tingkat. Tingkat pertama adalah menampilkan nama produk yang terjual, kuantitas penjual, dan tanggal penjual. SQL pertama dimaksud adalah sebagai berikut. SQL tingkat pertama seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini ada hasil SQL tingkat pertama yang menampilkan tanggal
Tingkat kedua digunakan untuk menampilkan jumlah penjualan setiap produk pada setiap bulan. SQL tingkat kedua untuk menampilkan penjualan di bulan Juni seperti tampilan berikut. Di sini select ID produk, nama produk, kuantitas, dan jumlah penjualan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Michael Jidan. Terima kasih. Terima kasih atas rekan saya, Fajar Ardian. Jadi saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan. Di sini ada hasil SQL tingkat kedua tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.13 tersebut. Hasil SQL tingkat kedua untuk menampilkan penjualan produk tiap bulan. Contoh bulan Juni 2020. Di tabel berikut ada ID produk, nama produk, jumlah penjualan. Dua, ya, tampilan informasi mengenai cacah produk berdasarkan kategori. Informasi ini berguna untuk seorang manajer atau pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan barang dan menentukan kebijakan agar pemasok mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan. Dalam menampilkan cacah produk berdasarkan kategori yang dibutuhkan, maka SQL yang digunakan adalah sebagai berikut. Select kategori, count dalam kurung kategori, HS jumlah from produk group by kategori. Hasil SQL berdasarkan kategori yang dibutuhkan seperti ditunjukkan oleh tabel 4.14 berikut. Dalam tabel tersebut ada kategori dan jumlah. Manajer juga perlu pada pemasok berkaitan dengan keterpakaian pesanan produk. Proses untuk menampilkan informasi tersebut memerlukan penggabungan 3 tabel, yaitu tabel catatan ketidaksesuaian, pesanan produk, dan pemasok. SQL untuk menggabungkan tiga tersebut adalah sebagai berikut. SQL tersebut menghasilkan informasi seperti itu ditunjukkan oleh tabel 4.15. Tabel 4.15 adalah hasil penggabungan ketiga tabel untuk menampilkan kesalahan pasokan oleh pemasok. Di tersebut ada ID pemesanan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengoblokan berdasarkan group by. Nama pemasok, SQL yang digunakan yakini sebagai berikut. SQL tersebut menghasilkan informasi seperti ditunjukkan oleh tabel 4.16. Tabel 4.16 ada nama pemasok, cacah kesalahan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tommy Hanggara. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk rekan-rekan. Berikutnya adalah setelah saya bawakan slide selanjutnya. Selain kesalahan perlu dalam sistem informasi eksekutif SQL untuk menampilkan informasi tersebut terdiri dari dua tingkat dengan tingkat pertama adalah SQL untuk menggabungkan 3 tingkat table untuk menampilkan catatan penerimaan barang beserta dengan status kesesuaiannya dengan pesanan dan juga nama pemasok SQL tersebut adalah sebagai berikut. Selected penerima pesanan hasil SQL tersebut seperti dijelaskan 4.17 berikut tabel 4.17 hasil penggabungan 3 tabel untuk menampilkan penerimaan dan status kesesuaian pesanan. Pesanan yaitu pemasok
nama CC dari si pemasok tersebut. SQL berikutnya adalah untuk menambahkan status pesanan, yaitu produk baru yang merupakan inisiatif dari pemasok SQL tersebut adalah sebagai berikut. Hasil dari SQL tersebut seperti ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut. Tabel 4.18 hasil SQL untuk menambahkan jumlah inisiatif pemasok dalam membawakan produk baru. Dengan ID pesanan, sesuai pesanan, jumlah barang, ID pemasok, dan nama pemasok. Berdasarkan tabel di atas, pihak manajerial atau pihak eksekutif dapat mengambil suatu keputusan untuk menerima atau menolak tawaran pemasok terkait dengan barang baru. Karena pihak eksekutif langsung dapat melihat barang yang dibawa oleh pemasok, sehingga sekaligus dapat mengambil suatu keputusan guna kemajuan toko ke arah yang lebih baik, yang berdasarkan pada barang-barang yang ditawarkan kepada konsumen dengan pertimbangan kualitas. Berdasarkan rumusan masalah yang dipertegas melalui tujuan penelitian, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan identifikasi masalah sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penelitian, diperoleh kesimpulan perlunya penyelesaian masalah yang dihadapi toko retail Tumpiuh, Kabupaten Banyumas, dan toko-toko retail lainnya. Maka dalam hal pemecahan ditemukan secara mengelola data bisnis menjadi data informasi yang bermanfaat bagi eksekutif atau pihak manajerial dalam pelaksanaan manajemen. Temuan ini berupa data umum atau data master dan data transaksi. A. Data umum, data master. Data umum atau data master berisi data daftar produk, daftar pemasok, kategori produk, satuan pesanan, dan jenis ketidaksesuaian produk dari pemasok. B. Data transaksi. Data transaksi berisi data pesanan produk, penjualan produk, pemasok setiap produk, penerimaan pesanan produk, dan catatan ketidaksesuaian dari produk dari si pemasok. 2. Data yang ditampilkan pada data utama ataupun data transaksi bersifat akurat dan valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak eksekutif atau pihak manajerial pada pelaksanaan manajemen guna menentukan langkah dan kebijakan dalam pengambilan keputusan utama. Pada barang-barang dari pemasok yang harus dihentikan karena tidak diminati konsumen karena itu tergolong tidak laku, dan barang-barang yang baru dari pemasok yang laku di pasaran fast moving-nya. Saran dari kami mengacu pada temuan penelitian, maka saran yang dapat